Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Santi Rosa Hadianto. Saya dari jurusan Kesehatan Program Studi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan memberitahukan video simulasi tentang uji kadar protein terlarut dengan metode titrasi formal. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung simak videonya. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah kefir 10 ml, yogurt 10 ml, kemudian larutan belangko, kemudian kalium oksalat jenuh, kemudian formaldehida dengan konsentrasi 40%, kemudian PP 1%, aquades, 1 buah labu ukur, 1 buah Erlenmeyer, dan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N. Masukkan kefir sebanyak 10 ml ke dalam wadah labu ukur, kemudian tambahkan aquades hingga tanda tera. Nah, jika sampel yang kita gunakan adalah sampel padat seperti tempe, maka terlebih dahulu kita campur 100 ml aquades, kemudian kita saring. Kemudian, ambil 10 ml larutan sampel, masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 20 ml aquades. Lalu, kita tambahkan 0,4 ml kalium oksalat jenuh yang telah dibuat dengan perbandingan 1:3. Setelah itu, tambahkan indikator PP 1% sebanyak 3-4 tetes. Lalu, kita homogenkan sebentar. Setelah itu, kita akan melakukan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Caranya, buka keran secara perlahan, kemudian tunggu hingga berubah berwarna merah jambu. Dengan cara menggoyang-goyangkan tabung Erlenmeyer. Kemudian setelah berwarna merah jambu muda, catat volume titrasinya sebagai volume titrasi awal. Kemudian tambahkan 2 ml formaldehida dengan konsentrasi 40% dan 3-4 tetes indikator PP 1%. Larutan akan kembali berwarna putih. Kemudian larutan akan dititrasi kembali hingga berwarna merah muda. Caranya sama, kita buka kerannya terlebih dahulu dan kita goyang-goyangkan tabung Erlenmeyernya. Setelah berwarna jambu merah muda, catat volume titrasinya. Pada sampel yogurt 10 ml, kita lakukan perlakuan yang sama seperti pada kefir 10 ml. Kita lakukan dari tahap 1 sampai tahap titrasi. Selanjutnya adalah larutan belangko, yaitu larutan yang tidak berisi sampel. Titrasi belangko dilakukan dengan tujuan kalibrasi sebagai larutan pembanding. Yang selanjutnya kita masuk dalam perhitungan sampel kefir. Di sini diperoleh persentase nitrogen 0,84%, kemudian persentase kadar protein senilai 5,36%. Yang selanjutnya kita masuk dalam perhitungan sampel yogurt. Di sini persentase nitrogen diperoleh 0,98%, kemudian persentase kadar protein kita peroleh 6,25%. Kesimpulannya adalah nilai persentase nitrogen dan persentase kadar protein pada yogurt lebih besar dibandingkan dengan kefir. Hal ini dikarenakan kandungan protein pada yogurt lebih tinggi dibandingkan dengan kefir, sehingga selisih volume titrasi yang dibutuhkan yogurt lebih tinggi dibandingkan dengan titrasi yang dibutuhkan kefir. Nah, itu tadi video singkat yang bisa saya sampaikan. Pada video tersebut terdapat beberapa penambahan bahan seperti yang pertama, kalium oksalat jenuh. Tujuannya adalah memblokade gugus amina dari gugus karboksil pada protein. Yang kedua, PP atau fenolfetialin yang digunakan sebagai indikator warna. Kemudian ada formaldehid yang digunakan untuk menguatkan sifat keasaman. Kemudian yang terakhir yaitu NaOH. NaOH bersifat basah, berarti di sini digunakan untuk menetralkan sifat keasaman.
Oke, sekian video yang bisa saya buat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan. See you, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.